Sebentar, kita cari dulu spek motornya karena gue nggak tahu. Oke, jadi hari ini kita bakal nge-review BMW S1000RR ini tahun 2016. Tapi yang spesial dari motor ini adalah motor ini NIK baru tahun 2023. Jadi ini motor bisa dibilang masih fresh banget basically ya. Jadi ini motor punya Hussein, punya Buya Garage. Ini IG-nya. Nah, motornya juga lagi dijual for sale. By the way, emang di sini ada backsound suara-suara burung. Emang ya biar vibes-nya tuh kayak vibes kita lagi di lagi di surga. Motor ini basically udah di tune up. Motor ini udah stage 2. Udah kalau nggak salah udah remap, udah ganti cam dan lain-lain. Pokoknya udah stage 2. Ini motor emang kencang sih tapi. Kalau raw powernya dia itu di 199 horsepower. Nah kalau udah stage 2 gini gue nggak tahu nih. Bisa 230-an atau 240 mungkin. Karena kan 199 itu dengan exhaust standar. Sedangkan ini udah menggunakan knalpot by... Gak ada anjing, gak ada knalpotnya cu. Gak ada knalpotnya anjing, terus apa yang mau gue review? Kalau kita bahas dari enaknya dari depan dulu kayaknya sih. Terus ini motor sebenarnya kilometer masih low banget juga, masih 5.000-an kilometernya. Jadi basically masih sangat-sangat low buat motor tahun 2016 ya. Ini masih sangat-sangat low kalau kita bagi-bagi dari 10 tahun sudah berlalu, motor tahun 2016, sekarang 2026, kilometer 5.000, berarti dalam setahun cuman kepake 500 km. Kalau dihitung-hitung, sekali San Mori gua itu dari Depok ke Senayan itu termasuk muter-muter bisa 100 kilo lah. Berarti cuma 5 kali San Mori dalam setahun. The fuck, aneh banget anjing. Kita mulai dari depan dulu aja deh. Nah, kalau dari bagian depan ini udah pakai velg by BST wheels, terus ditambah lagi dengan Brembo GP4RX caliper. Dan yang gue suka nih ada air scoop. Ini pendingin kaliper. Gue nggak tahu sih ini mereknya apa, cuman ini air scoopnya keren banget nih, karbon, dry carbon juga. Kalau dry carbon itu suaranya beda guys daripada karbon biasa nih. Tuh, suaranya lebih crisp gitu. Gunakan GP4RX, terus udah pakai winglet dari Puig juga. Ini yang bikin motornya looksnya jadi lebih keren sih menurut gua karena jadi lebih gede, bentuknya lebih gambot gitu kan. Karena S1K salah satu superbike yang bisa dibilang lebih slim lah. Oke, kita mau udah serius 3, 2, 1. Nah, untuk headlampnya di sini sendiri ini menggunakan Matte Gecko. Ini merek gua nggak tahu dari mana ya, kayak dari Italia kali ya, nggak tahu. Biasanya yang familiar itu kalau headlamp Motodynamic ya kan. Ada di 636, R6 dan lain-lain. R6 itu yang biasanya banyak orang pakai. Cuma ini bukan Motodynamic. Ini Matte Gecko. Terus ini udah pakai windshield by Zero Gravity. Looksnya lebih gede. Tadinya ini kalau nggak salah pakai WRS, cakep juga. Dan to be honest, gue pribadi lebih suka WRS. Tapi Zero Gravity itu lebih ada karakternya sih karena ada lekukan-lekukannya. Kalau WRS tuh bener-bener cembung doang. Tapi looksnya emang bener-bener lebih racing look lagi. Terus modifan, ya kalau moge pasti master rem Brembo RC19. Terus ini pakai kopling dari Bonamici. Dan ini koplingnya berat banget, sumpah dengerin suaranya. Terus ini shock depannya udah diturunin, gue nggak tahu berapa senti, tapi cukup dalam sih, cukup ekstrim. Ini kayak satu jengkal gua. Terus yang spesial lagi ini udah pakai rapid bike, jadi sebenarnya udah ada fitur-fitur juga dari BMW-nya ya. Fitur-fitur kayak quick shift, traction control, launch control dan lain-lain itu sebenarnya udah ada di BMW. Jadi gue gak ngerti kenapa pakai rapid bike lagi, mungkin untuk adjustable lagi di dalamnya gue gak ngerti lah, itu terlalu mekanik banget, gue gak ngerti tuh gitu-gituan. Nah kalau di belakang ini dari exhaustnya sendiri nggak ada exhaust, nggak ada silencernya, ini cuman pipanya doang. Ini leherannya pakai Sparks untuk WSBK setahu gue. Jadi long gini, harusnya silencernya juga long, tapi nggak dipakein silencernya karena supaya suaranya menggelegar guys. Dan ini header cakep banget sih, titaniumnya birunya itu benar-benar keluar banget dan ada di sini ada logo Spark-nya. Kalau karbon nggak usah gue sebutin satu-satu karena ini fully carbon fiber semuanya kecuali tangki. Nah untuk engine coverage sendiri di sini pakai Puig, terus menggunakan frame sider menggunakan Evotech. Nah kalau light tech part yang kecil-kecil kayaknya nggak perlu gue sebutin satu-satu karena banyak juga. Terus di sini pakai footstep by Bonamici Racing.
footstep ini menurut gue sebuah hal yang penting kalau misalnya di superbike atau di hyperbike ya, karena menurut gue sayang gitu loh, motor sport tapi gaya ridingnya masih, body positionnya masih kayak motor bebek, ngapain. Terus yang keren ini untuk menunjang performa juga. Nah ini udah dipakein servo eliminator dari Hilltech. Jadi ini harusnya di-combine sama Rapid Bike tadi, terus detail lagi ini udah di remap dan lain-lain. Ini harusnya nambah performance dari motor ini jelas. Terus di dalam kalian bisa lihat sendiri ya, tuh. Ini udah menggunakan Ohlin suspension TTX, jadi ya udah biasa lah ya di motor-motor hedon. Terus di sini kaliper belakang, master rem belakang ini menggunakan Bonamici Racing tuh. Kelihatan nggak? Even di part-part kecilnya pun di sini diganti juga guys. Kalau kita ke bagian belakang banget, tuh kalian bisa lihat ini ada Brembo P2, tapi bukan yang biasa, ini P2 nickel ditambah lagi dengan full refreshing chain adjuster dan velg dari BST Wheels. Ini keren banget sih velgnya, bener-bener very sexy, very sexy. Gue nggak tahu sih sebenarnya kalau untuk disebutin satu persatu, ini banyak banget modifannya. Jadi kayak CNC, puik-puikan, evotek, like tag, banyak banget lah. Nah, tinggi gue ini 180 cm. Kalau make motor ini masih sangat amat aman banget sih. Nah, untuk tinggi 180 cm kayak gue jinjit, tapi jinjit dikit aja. Yang sebenarnya gue nggak suka sih, gue lebih suka motor itu kalau jinjit banget, karena lebih ngemoge gitu, lebih ngemoge yuk. Dan kalau kayak gini kurang ngemoge gitu. Dari body position, karena ini stangnya udah diganti pakai Mototron juga, jadi body positionnya ini lebih ngejepit, lebih pegel karena ini udah diturunin juga shocknya. Terus dia diameter apa ya, ininya lebih, what the fuck namanya apa ya itu ya, sudut kemiringan dari si stangnya ini lebih ngejepit daripada standar harusnya. Iya sih, ini berasa ngejepit banget. Tapi ya enak juga sih sebenarnya, lebih enak juga. Walaupun nih kanan kiri ini kadang-kadang mentok tuh, karena diturunin kan shocknya. Udahlah ya, gue nggak usah banyak bahas tentang motor lagi. Gue tahu pasti orang-orang mau dengerin suaranya. Jadi kita dengerin mumpung masih sore. Kalau ada tetangga-tetangga bacot, kita bacotin balik. Kita nyalain aja ya guys. 3, 2, 1. Oke, segitu dulu aja vlog dari gua. Nggak banyak sih, ya reviewnya ala kadarnya aja ya, maklum. Saya belum punya videographer, belum punya kamera yang proper. Makanya kalau kalian ada yang mau nyari kerjaan, mau jadi videographer gua, coba langsung komen aja di bawah. Full time, gue butuh videographer full time. Gue butuh editor juga. Ya urusan gaji nanti, ya kalian jangan mikirin gaji dulu lah kalau kerja. Gen Z nih suka kayak gitu. Udah nggak, Gen Z tuh suka kayak gitu. Pengennya gaji, pengennya duit, pengen apa, gini, kayak invest aja ya. Jadi kalau lo kerja di gua, mungkin sekarang belum dapat gajinya, mungkin baru dapat makasih doang. Tapi nanti 10 bulan lagi atau 1 tahun lagi mungkin lo dapat gaji yang lebih besar daripada di perusahaan-perusahaan gede. Namanya long term investment gitu. Bocil lu aja tahu ya, Cil, lu kasih tahu lu umur berapa? 18 tahun udah ngerti, ya kan, long term investment. Nah, makanya jadi kalau kalian yang pengen kerja, jangan mikirin gaji dulu, coba langsung apply aja. Ya enggak?
Nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye. Kik 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 kik.